Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Penelope. Film ini telah rilis pada tanggal 8 September tahun 2006. Di dalam film ini bercerita tentang kehidupan seorang gadis yang memiliki wajah seperti babi. Wajah babi itu ia dapatkan dari sebuah kutukan yang ada di keluarganya. Apakah kutukan itu bisa dihilangkan atau justru sebaliknya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Penelope. Penelope adalah seorang gadis dari keluarga Wilhorn yang merupakan salah satu keluarga bangsawan. Sejak lahir, Penelope memiliki kondisi wajah yang cukup unik, yaitu wajahnya yang mirip seperti babi. Usut punya usut, ternyata wajah babi milik Penelope didapatkan karena sebuah kutukan. Mari kita melihat kilas balik kehidupan keluarga Wilhorn di generasi pertama. Dahulu kakek moyang Penelope yang bernama Ralph Wilhorn melakukan mantap-mantap dengan seorang pelayan rendahan bernama Clara. Akibatnya Clara pun menjadi hamil dan dia meminta pertanggungjawaban dari Ralph itu sendiri. Kemudian Ralph berencana untuk menikahi Clara, tapi idenya itu langsung ditertawakan. Ia langsung ditolak mentah-mentah oleh anggota keluarga lainnya. Lalu Ralph berpikir bagaimana bisa seorang bangsawan menikah dengan seorang pelayan rendahan. Kemudian Ralph memutuskan untuk menikahi seorang gadis bangsawan yang sederajat dengannya. Mendengar kabar Ralph telah menikah, Clara menjadi sangat sedih dan dia pun bunuh diri dengan cara melompat dari tebing. Ibu Clara yang merupakan seorang penyihir tidak terima dengan kematian anaknya. Ia pun memberi sebuah kutukan pada keluarga Wilhorn. Kutukan itu adalah, jika ada seorang anak perempuan yang terlahir dari keluarga Wilhorn, dia akan memiliki wajah seperti babi. Kutukan itu hanya akan terjadi sekali saja. Tetapi keluarga Wilhorn sangat beruntung karena setiap anak yang lahir dari 5 generasi semuanya berjenis kelamin laki-laki. Sebenarnya ada anak perempuan yang telah lahir dari keluarga Wilhorn, tetapi anak itu adalah hasil hubungan gelap. Alhasil anak itu tidak memiliki darah dari keluarga Wilhorn. Hingga suatu hari lahirlah Penelope. Saat kelahiran Penelope, ibu Penelope yang bernama Jessica sangat kaget sekaligus sedih ketika dia melihat Penelope lahir dengan wajah yang menyerupai babi. Semenjak saat itu, Jessica menjadi sangat overprotective pada Penelope. Jessica telah berkonsultasi pada dokter untuk merubah bentuk wajah Penelope. Tetapi dokter mengatakan jika wajah Penelope dioperasi, kemungkinan besar Penelope akan meninggal. Karena Penelope adalah seorang anggota keluarga bangsawan, wajahnya pun menjadi perbincangan di kalangan masyarakat setempat. Sejak kelahirannya, Jessica dan juga ayah Penelope yang bernama Franklin tidak membiarkan wartawan dan masyarakat luar untuk melihat wajah Penelope. Tapi suatu hari, seorang wartawan bernama Lemon berhasil masuk ke rumah Penelope. Ia hampir mengambil potret wajah Penelope, tetapi Jessica dengan cepat mengajar Lemon hingga Lemon kehilangan satu matanya. Setelah kejadian itu, Jessica dengan sengaja memalsukan kematian Penelope agar anaknya tidak menjadi perbincangan publik. Orang tuanya langsung menjauhkan Penelope dari dunia luar untuk melindungi Penelope. Penelope dengan terpaksa harus selalu hidup di rumah tanpa pernah tahu apa yang ada di luar sana. Sebenarnya ayah Penelope sangat khawatir karena Jessica terlalu overprotective, tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian Jessica menyewa seorang pembantu baru yang bernama Jake. Jake bertugas untuk menjaga Penelope ketika dia masih bayi. Setelah mencari beberapa informasi tentang kutukan Penelope, Jessica mempercayai bahwa dengan cinta sejati dari pria kalangan bangsawan, kutukan Penelope bisa menjadi hilang. Maka dari itu, setelah Penelope berusia 18 tahun, Jessica menyewa agen perjodohan kalangan bangsawan bernama Wanda. Tetapi selama 7 tahun, perjodohan itu tidak membuahkan hasil. Setiap pria yang melihat wajah Penelope akan lari ketakutan. Untuk mencegah orang lain tahu tentang wajah Penelope, Jake akan menangkap pria-pria itu dan meminta mereka untuk berjanji tidak akan memberitahu orang lain tentang wajah Penelope. Hingga suatu hari seorang pria bernama Edward Humphrey Vanderman ketiga atau kita sebut saja Edward berhasil kabur dari kejaran Jake. Edward segera kabur ke kantor polisi untuk melaporkan tentang wajah Penelope yang menyerupai babi. Tetapi polisi yang mendengar hal itu tidak percaya dengan kata-kata Edward. Karena polisi merasa Edward gila, mereka pun mengurung Edward di kantor polisi semalaman. Berita tentang Edward yang melihat gadis berwajah babi ini tidak dipercaya oleh semua orang. Bahkan salah satu koran memberitakan jika Edward mengalami halusinasi. Edward pun menjadi kesal. Lalu ia bekerja sama dengan Lemon, seorang reporter yang hampir memotret wajah Penelope ketika masih bayi. Lemon masih memiliki rasa dendam pada ibu Penelope yang melukainya hingga matanya buta.
Lemon meminta Edward untuk kembali menemui Penelope. Tetapi Edward masih takut dan dia pun menolak permintaan Lemon. Lemon pun terpaksa mencari seorang pria bangsawan yang mau datang ke penjodohan Penelope. Setelah melakukan penyelidikan, mereka menemukan seorang bangsawan bernama Maxwell Campion yang sangat suka berjudi. Lemon segera menemui Maxwell dan memintanya untuk datang ke acara perjodohan Penelope. Karena ditawari jumlah uang yang banyak, Max pun setuju untuk datang ke perjodohan Penelope dan mengambil foto wajah Penelope. Sebelum datang ke acara itu, Lemon meminta Max untuk mengenakan jas yang di dalamnya terdapat sebuah kamera. Kamera itu akan otomatis memotret ketika lengan Max diangkat. Di acara perjodohan itu banyak sekali pria bangsawan yang datang. Karena Penelope sudah muak dengan perjodohan yang sia-sia ini, ia pun dengan sengaja menunjukkan wajahnya secara langsung pada semua pria itu. Melihat wajah babi milik Penelope, semua pria yang melihat wajah Penelope langsung kabur. Tetapi, tidak dengan Max. Saat Penelope menunjukkan wajahnya, Max tidak sempat melihat wajah Penelope. Penelope, Wanda dan juga ibunya sangat senang ketika ada pria yang tidak kabur ketika melihat wajah Penelope. Mereka bertiga tidak tahu bahwa sebenarnya Max belum melihat wajah Penelope. Penelope pun segera berbincang tanpa tatap muka dengan Max. Walau mereka tidak bertatap muka, Max dan Penelope merasa ada kecocokan di antara mereka. Karena kasihkan mengobrol, Max menjadi lupa dengan tugasnya untuk mengambil foto wajah Penelope. Saat asik berbincang-bincang, Penelope menebak jika Max adalah seorang pianis. Ia pun meminta Max untuk bermain piano. Tetapi, Max beberapa kali salah memainkan nada. Penelope pun menghampiri Max untuk membantunya bermain piano dengan benar. Kemudian Max melihat wajah Penelope untuk pertama kalinya. Awalnya Max merasa kaget, tetapi Max mulai mendekati Penelope dan mencoba untuk menyentuh moncong Penelope. Tetapi tanpa sengaja, kamera yang ada di dalam jas Max memotret wajah Penelope. Karena Penelope berpikir Max tidak menyukainya, ia pun segera pergi. Max mencoba memberitahu Penelope jika dia bukanlah monster, tetapi Penelope tidak mendengarkannya. Kemudian Max segera pergi menemui Lemon untuk memberitahu Lemon bahwa Penelope tidak seburuk yang dikatakan oleh Edward. Max langsung menghancurkan kamera yang ada di jasnya. Sialnya, pertemuan Max dan Lemon itu diketahui oleh Wanda dan juga Jessica. Kemudian mereka berdua mengadu pada Penelope bahwa Max telah menjadi mata-mata untuk Lemon. Walau tahu Max adalah seorang mata-mata, Penelope malah mengajak Max untuk menikah dengannya karena Penelope telah jatuh cinta pada Max. Tetapi, Max tidak mau menikah dengan Penelope. Ketika Max ingin memberitahu alasan mengapa dirinya menolak Penelope, Jessica dan Wanda langsung mengusirnya keluar dari rumah. Hati Penelope pun menjadi hancur karena penolakan tersebut. Penelope mulai merasa pasrah dengan penjodohannya yang selalu gagal. Lalu ia mengingat Max pernah berbicara tentang betapa indahnya dunia luar. Hal itu yang membuat Penelope menjadi sangat-sangat penasaran. Karena hal tersebut, Penelope memutuskan untuk kabur dari rumah dan melihat dunia luar untuk yang pertama kalinya. Karena tidak ingin orang lain melihat wajahnya, Penelope menutup wajahnya dengan selendang. Sementara itu orang tua Penelope sangat khawatir karena Penelope kabur dari rumah. Mereka takut jika ada orang yang melihat wajah Penelope. Kemudian Penelope menelpon mereka dan mengatakan jika dia dalam keadaan baik-baik saja. Setelah kabur, Penelope mulai menikmati kebebasannya itu. Dia berjalan-jalan dengan perasaan yang senang. Di sisi lain, Edward menyewa seorang pelukis dan meminta sang pelukis untuk menggambar wajah Penelope. Kemudian sketsa wajah itu dicetak ke koran dan dilihat oleh banyak orang. Edward berniat untuk mencari Penelope, dan jika ada yang menemukan Penelope, ia akan memberikan imbalan yang besar. Sketsa wajah Penelope yang ada di koran itu dilihat oleh Jessica dan kekhawatirannya pun menjadi bertambah. Jessica dan Franklin memutuskan untuk mencari Penelope dengan bantuan polisi. Mereka sampai di sebuah hotel di mana Penelope menginap. Melihat orang tuanya yang ada di hotel, Penelope pun segera kabur dari hotel itu. Kemudian Penelope melihat sketsa wajahnya dan tergiur hadiah yang akan diberikan jika mendapatkan foto Penelope. Karena uangnya sudah habis, Penelope memutuskan untuk memberikan fotonya pada Lemon. Melihat wajah Penelope yang tidak menyeramkan, Lemon pun menjadi bersalah. Dia memutuskan untuk berhenti mengusik kehidupan Penelope, tetapi tidak dengan Edward. Dia masih yakin jika sebenarnya Penelope adalah monster yang jahat. Edward dengan sengaja mengambil foto Penelope dan membagikan foto itu kepada semua orang. Berita tentang Penelope yang memiliki wajah babi mulai tersebar. Kemudian Max mendatangi Lemon dan mengembalikan uang yang diberikan pada Lemon. Lalu Max mengetahui bahwa Penelope kini telah menemukan kebebasannya. Karena hal tersebut, Max memutuskan untuk berhenti berjudi dan kembali menjadi pianis.
Dahulu Max adalah seorang pianis, tetapi ia berhenti menjadi pianis karena tergiur oleh dunia perjudian. Kembali ke Penelope. Di saat Penelope datang ke sebuah bar, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Annie. Kemudian Annie dan Penelope menjadi teman. Annie mengajak Penelope berkeliling kota dan membantu Penelope untuk lebih mengenal dunia luar. Sementara itu, Franklin dan Jessica mencoba untuk mencari Penelope karena wajah Penelope telah diketahui oleh masyarakat. Tanpa disengaja, Jessica dan Franklin menemukan Penelope sedang berjalan-jalan. Melihat ada orang tuanya, Penelope langsung kabur ke sebuah bar di mana dia biasa nongkrong. Tetapi karena kelelahan, Penelope pun menjadi pingsan. Disinilah ini membuka sial Penelope dan semua orang yang ada di bar itu melihat wajah babi milik Penelope. Tetapi bukannya takut, semua orang malah menyukai wajah Penelope dan Penelope pun seketika menjadi terkenal. Karena kini Penelope terkenal, ayah Edward malah memaksa Edward untuk menikah dengan Penelope agar mereka juga terkenal. Jessica pun dengan senang hati menerima lamaran itu agar Penelope terlepas dari kutukannya. Tapi tidak dengan Penelope. Sebenarnya dirinya tidak ingin menikah dengan Edward karena dia tahu jika Edward tidak sungguh-sungguh mencintainya. Namun Jessica terus memaksa Penelope hingga akhirnya dia mau menikah dengan Edward. Sementara itu, Lemon mengetahui sebuah fakta mengejutkan bahwa Max Campion yang ia ajak kerjasama sebenarnya memiliki nama asli Johnny Martin. Johnny sengaja menyamar menjadi Max Campion karena dia tergiur dengan nominal hadiah yang akan diberikan Edward sebelumnya. Setelah mengetahui Edward akan menikah dengan Penelope, Johnny mencoba memberitahu kelicikan Edward yang sebenarnya. Tetapi Edward langsung mencegah hal itu terjadi. Di hari pernikahan Edward dan Penelope, Lemon datang untuk menyerahkan informasi tentang Johnny Martin pada Jessica. Ia juga menjelaskan tentang kelicikan Edward. Meski Jessica mengetahui hal itu, ia lebih memilih untuk tidak membatalkan pernikahan Penelope karena ia sangat yakin jika Edward lah orang yang bisa mematahkan kutukan Penelope. Saat upacara pernikahan berlangsung, Penelope menyadari jika dirinya tidak ingin menikah hanya untuk mematahkan kutukannya. Ia pun segera pergi ke kamarnya dan meninggalkan upacara pernikahan itu. Jessica dengan cepat meminta Penelope untuk menikah dengan Edward supaya kutukannya menghilang. Penelope pun menjadi sangat kesal karena ibunya terus memaksanya untuk menikah. Lalu ia berkata pada ibunya jika dia menyukai dirinya yang sekarang dan ia tidak ingin memiliki kehidupan yang baru. Tiba-tiba saja sesuatu yang ajaib terjadi. Hidung babi Penelope menghilang dalam sekejap. Ternyata hal yang bisa mematahkan kutukan itu adalah ketika Penelope mencintai dirinya sendiri apa adanya. Setelah itu, Jessica datang dan meminta maaf pada Penelope karena selama ini dia terlalu overprotective pada Penelope. Lalu Jack memilih untuk mengundurkan diri sebagai pelayan di rumah keluarga Wilhorn. Jessica tidak terima dengan kepergian Jack yang mendadak. Ia pun terus mengomel pada Jack. Kemudian Jack secara ajaib membuat Jessica menjadi bisu. Rupanya, selama ini Jack adalah penyihir yang telah memberikan kutukan pada keluarga Wilhorn. Dia sengaja menyamar menjadi pelayan keluarga Wilhorn untuk mengawasi Penelope. Setelah Penelope memiliki wajah normal, ia memutuskan untuk tinggal sendiri dan menjadi seorang guru. Kemudian Wanda memberitahu Penelope tentang kebenaran dari Johnny. Di saat pesta Halloween, Penelope dan Annie datang ke acara itu yang diadakan warga setempat. Lalu Johnny dan Penelope pun bertemu dan saling mengungkapkan rasa suka terhadap satu sama lain. Setelah itu, Penelope dan Johnny pun hidup dengan bahagia. Dan cerita pun selesai. Film ini mengajarkan kita untuk selalu percaya diri walau kita memiliki kekurangan. Mungkin beberapa orang tidak menyukai kita, tetapi percayalah bahwa di luar sana pasti ada seseorang yang mau menerima diri kita apa adanya. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang request film atau review sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.